Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama saya Zahratul Jannah pada Learning Journal pertemuan kedua mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Bersama saya, kita akan sama-sama menyaksikan atau kembali mengulas mengenai materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Adi selaku pengampu mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita pada hari Senin di kelas kemarin. Adapun untuk materi yang disampaikan oleh beliau adalah mengenai teknik reportase dan kita belum memasuki kepada berita atau investigasi berita karena memang baru pertemuan kedua. Dan untuk mengetahui mengenai teknik reportase sendiri, diawali dengan kita harus memahami apa itu berita, nilai-nilai berita, syarat-syarat berita, kemudian dengan hal lain sebagainya. Yang pertama, di sini saya akan kembali membahas mengenai apa itu berita. Berita merupakan laporan cerita ataupun kejadian penting dan menarik di mata umum. Dan yang jelas, dalam berita itu harus terdapat 5W plus 1H. Selain kita mengetahui definisi dari berita, kita juga harus mengetahui mengenai nilai-nilai yang ada dalam berita. Adapun untuk nilai-nilainya yaitu yang pertama ada magnitude atau berita yang menggemparkan. Kemudian yang kedua proximity, yang ketiga aktual, yang keempat impact atau berita yang berdampak atau berpengaruh terhadap pembaca atau penonton. Kemudian kelima unusualness atau berita yang tidak biasa. Keenam, human interest. Ketujuh, surprising, yang mengejutkan. Yang kedelapan, konflik. 9, ada sex. 10, information, yaitu berita-berita yang memberikan informasi. Kemudian selanjutnya teman-teman, perlu teman-teman ketahui juga beberapa jenis-jenis dari berita. Adapun jenis-jenis berita yang pertama adalah straight news atau berita langsung. Straight news ini termasuk jenis berita yang menyampaikan informasi secara singkat, lugas, dan juga objektif terhadap sesuatu yang terjadi. Kemudian jenis berita yang kedua ada in-depth news atau berita yang mendalam. In-depth news ini merupakan jenis berita yang menyajikan berita secara mendalam dan detail tentang suatu topik ataupun peristiwa. Kemudian yang ketiga ada feature news, yaitu berita cerita yang termasuk jenis berita yang lebih menekankan pada aspek kemanusiaan, emosi, dan juga cerita di balik suatu peristiwa. Kemudian yang terakhir ada soft news atau berita ringan. Dan jenis berita ini merupakan jenis berita yang menekankan pada aspek hiburan, gaya hidup, ataupun human interest. Kemudian selanjutnya teman-teman, di sini juga ada syarat-syarat berita. Meliputi 5, yang pertama aktual, faktual, kemudian penting, menarik, dan juga harus seimbang. Kemudian ada beberapa media dalam penyaluran berita. Yang pertama ada media cetak, media cyber, dan yang terakhir ada media elektronik seperti televisi, radio, dan lain-lain. Kemudian Bapak Adi juga menyampaikan materi mengenai apa itu isu. Isu merupakan suatu masalah yang belum terpecahkan dan siap diambil keputusannya. Kemudian beliau juga memberikan penjelasan mengenai fakta. Fakta merupakan suatu hasil pengamatan yang objektif, real ataupun nyata, dan dapat dilakukan verifikasi oleh siapapun. Maksudnya itu dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian selanjutnya bagaimana cara riset dan juga dokumentasi. Ada 3 langkah. Yang pertama melalui wawancara, atau melalui foto, atau juga dengan menulis. Kemudian selanjutnya di sini ada macam-macam wawancara. Yang pertama ada wawancara tertutup, wawancara terbuka, wawancara konferensi, wawancara kelompok, wawancara individual, wawancara terpimpin, juga wawancara yang bebas. Kemudian selanjutnya di sini ada teknik-teknik reportase. Yang pertama ada pelafalan, kemudian ada volume, tempo, dan jeda, dan yang terakhir ada intonasi. Di sini juga menjelaskan mengenai
bagaimana cara menulis yang baik, yaitu dengan melakukan 5W plus 1H, meliputi ada what, who, how, when, where, dan juga how. Kemudian di sini ada cara menulis berita. Yang pertama harus menulis judulnya terlebih dahulu, kemudian lead, tubuh berita, dan yang terakhir ada ekor. Setelah kita mengetahui mengenai berita dan sanak saudaranya, maka dari itu kita juga masuk ke materi tentang reportase. Sebelumnya, apa sih itu reportase? Reportase dapat diartikan sebagai proses pengumpulan data yang dapat digunakan untuk penulisan atau pembuatan karya jurnalistik. Objek pengumpulan data tersebut dapat berupa manusia, makhluk hidup selain manusia, buku-buku, tempat bersejarah, dan juga sebagainya. Kemudian di sini reportase atau pemberitaan itu berkaitan erat dengan suatu kasus atau peristiwa yang telah terjadi, sedang terjadi, ataupun yang nantinya akan terjadi. Adapun media penyampaian bisa berupa media cetak, yaitu tadi koran, majalah, buku, kemudian media elektronik, televisi, radio, juga internet, dan lain-lain. Kemudian di sini ada tahapan reportase atau bagaimana reportase itu dilakukan. Ada 3 tahapan. Yang pertama ada praproduksi, meliputi perencanaan liputan, kemudian rapat perencanaan liputan atau rapat proyeksi dipimpin oleh penanggung jawab media. Kemudian yang kedua ada tahapan produksi ataupun proses liputan. Kemudian yang terakhir ada pasca produksi atau finishing, yaitu meliputi proses editing, evaluasi, dan juga distribusi berita. Jadi untuk ulasan materi yang disampaikan oleh Bapak Adi di hari Senin kemarin, saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.